bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang rinitis alergi. Mungkin dari namanya itu jarang didengar, tapi ini sering banget dialami. Pertama, apa itu rinitis alergi, dok? rinitis alergi itu adalah peradangan yang terjadi pada rongga hidung akibat reaksi alergi. Jadi apapun jenis bahan yang bisa memicu alergi pada seseorang bisa menyebabkan rinitis alergi. Paling sering tuh kayak serbuk sari, debu-debuan, tungau, kemudian bulu hewan, bisa juga udara dingin. Soalnya alergi orang kan beda-beda ya dok ya. Betul. Kemudian gejalanya apa sih, dok? Gejala yang paling sering itu biasalah di hidung seperti bersin-bersin, hidung gatel, tersumbat. Selain itu bisa juga menyebabkan matanya gatel, merah, dan berair. Kemudian cukup jarang sih ya, tapi kadang-kadang juga ada bisa sampai sakit tenggorokan. Nah, yang pertanyaan nih, perlu nggak sih ke dokter? Sebenarnya kalau cuma rinitis alergi yang ringan dan tidak sampai mengganggu aktivitas, sebenarnya nggak perlu sampai ke dokter. Cukup minum obat-obatan antihistamin yang bisa dibeli di apotik. Nah, tapi kalau seandainya gejala-gejala yang dirasakan itu terasa sangat mengganggu dan sudah minum obat tidak kunjung membaik, ataupun muncul efek samping yang mengganggu, kalau seandainya teman-teman punya penyakit lain yang bisa memperberat si rinitis alergi ini, misalnya ada sinusitis atau pada pasien-pasien asma juga nih dok, soalnya kadang-kadang kalau seandainya sudah rinitis alergi bisa juga asmanya malah kambuh. Nah, kalau seandainya teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit penyerta seperti ini, sebaiknya memang memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu sebelum minum obat-obatan. Jadi tergantung gejala yang muncul sama apa ada penyakit penyerta ya, dok, yang bisa memperberat si rinitis alergi. Iya. Nah, ini kan penyakit karena alergi nih, dok. Nah, itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Seperti yang pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya juga, alergi itu sampai saat ini sih sebenarnya tidak bisa sembuh. Jadi rinitis alergi ini juga tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikurangi gejalanya. Jadi caranya adalah kita kurangi paparan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan alergi. Dan kemudian ada juga, kalau teman-teman mungkin sering dengar, ada yang namanya desensitisasi. Itu sebenarnya adalah tubuh kita dipaparkan secara terus-menerus, secara berkala terhadap bahan yang menyebabkan kita alergi, sehingga lama-lama tubuh akan membentuk kekebalan. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita di Instagram @kami Dokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.